Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo sahabat perawat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Ya, kali ini kita bersama-sama berada di dalam Nurse Podcast perdana dari DPK PPNI Unisa Yogyakarta. Kali ini spesial sekali ya, karena dalam rangka memperingati HUT Milad PPNI yang ke-49. Oke. Burung kutilang terbanglah tinggi. Cakep. Menghiasi langit nan biru. Asik. Selamat Milad PPNI. Cakep. Semoga semakin sejahtera dan maju. Oke, ya terima kasih. Tadi sudah dibuka dengan pantun, tapi kita belum kenalan nih ya. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Jadi halo sahabat perawat, perkenalkan saya Rosiana Nur Imalah, tapi nama bekennya biar sok beken begitu ya. Saya sering dikenal dengan nama Oci. Bolehlah ditambahin Oci cuit-cuit juga nggak apa-apa sih. Kak Oci gitu, Kak Oci boleh. Atau manggil Dedek ya berarti ya. Dedek Oci atau Kak Oci ya. Oke, ya kali ini saya ditemani dengan sahabat perawat yang sangat spesial ini. Kira-kira, kalau kita lihat dari mukanya, sahabat perawat semuanya dimanapun berada, kita lihat ya. Kira-kira berasal dari mana ini tamu istimewa kita kali ini? Kira-kira? Kayak kalau dari Korea bener apa enggak ya? Kejauhan ya, atau jangan-jangan hanya produk lokal ya? Saya dari Unisa Yogyakarta. Unisa Yogyakarta, oke, beri aplaus dulu dong untuk Unisa Jogja. Ya baik, kan tadi baru tahu ya dari aslinya dari mana gitu. Saya panggilnya kakak aja ini kali ya. Boleh dipanggil kakak, dipanggil atau om. Mas Bro juga. Oh Mas Bro atau om aja ya. Panggil om kayaknya nanti ketuaan ya. Oke. Ya baik, kakak. Karena pemirsa sahabat perawat belum tahu nih namanya siapa. Nah bolehlah kakak menyapa dari sahabat-sahabat perawat dulu, namanya siapa? Kakak. Boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Wanto Noro. Saya biasa dipanggil Wanto. Tadi Kak Oci memanggil saya Kak Wanto juga boleh. Kalau panggil Toro boleh Kak? Panggil Toro itu tidak biasa dipanggil. Oh tidak biasa dipanggil. Jadi biasanya itu kita kan senang dipanggil dengan yang kita senangi. Nah biasanya teman-teman saya memanggil Wanto atau Kak Wanto atau Bro Wanto juga boleh. Oke, ya. mantap. Jadi saya adalah seorang perawat, ya salah satu anggota dari PPNI yang hari ini alhamdulillah sudah berulang tahun. Oke, tepuk tangan lagi. Mudah-mudahan PPNI semakin jaya, semakin bisa mengayomi semua anggota PPNI, semua perawat yang ada di seluruh Indonesia. Amin. Luar biasa Kak Wanto. Tapi penasaran ini Kak, kan kita sesama perawat ya. Iya, betul. Sama ya, saya juga perawat ya, sahabat perawat ya di sini ya. Penasaran Kak, dulu itu ketika pertama kali masuk ke kuliah perawat, itu sebenarnya keinginan sendiri atau gimana sih Kak? Nah itu memang sejarahnya kalau mau diceritakan itu bisa sampai seharian lebih ya. Tidak apa-apa. Tapi singkatnya begini kakak-kakak semuanya, teman-teman semua. Jadi saya berasal dari sebuah desa nun jauh di sana, dan di sana ada salah satu perawat yang kemudian menginspirasi saya untuk kemudian saya bisa berniat secara sendiri untuk bisa seperti beliau, sehingga saya pergi ke Yogyakarta untuk kemudian bisa berkuliah dan bersekolah. Memang mantap di keperawatan. Penasaran, pulau nan jauh di sana itu di mana? Kalau tadi kan saya mikirnya Korea, tapi ternyata produk lokal loh. Iya. Di mana sih Kak? Saya lahir dan besar itu di Provinsi Lampung, tepatnya di Lampung Selatan. Halo sahabat perawat, sapa dong Kak, sahabat perawat di Lampung. Sahabat perawat di Lampung, mudah-mudahan kita bisa ketemu di Lampung nanti, karena sebentar lagi ini akan mudik. Itu yang ditunggu-tunggu. Oke, jadi terinspirasi dari sosok perawat yang di sana. Iya. Kenapa Kak? Kok sosok perawat di sana itu menginspirasi? Karena waktu itu kan Kakak belum tahu ya dunia keperawatan itu seperti apa. Memang. Jadi memang tadi saya menyampaikan nun jauh di sana, artinya memang di sebuah tempat yang cukup terpencil, dan di situ memang ada petugas kesehatan yaitu perawat. Dan petugas kesehatan itu, perawat itu menjadi rujukan di semua masyarakat yang ada di sana. Kemudian juga dari pelayanannya, dari yang disampaikannya itu sangat mengena
kepada seluruh masyarakat yang ada di sana. Dan ini menjadi contoh yang baik untuk kita semua tentunya. Dan saya terinspirasi untuk itu, sehingga saya memantapkan diri untuk menjadi salah satu petugas kesehatan dan di keperawatan. Dan satu lagi, karena bapak ini juga Bapak ya, ini bapak ya, iya, cowok ya. Hobinya juga sama dengan saya, yaitu sepak bola. Jadi saya memang pikir jadi satu frekuensi, satu irama, dan kita sering bareng, dan kita juga sering diskusi bersama, ya, sehingga tadi ada insight ke saya yang saya harus menjadi seperti beliau. Tadi berbicara tentang hobi olahraga sepak bola ya Kak ya. Tapi saya dengar tadi sebelum masuk ke studio ini, Kak Wanto itu suaranya sangat merdu sekali ya. Nanti hobinya nyanyi nggak sih Kak? Kalau nyanyi kadang-kadang di kamar mandi atau di mana? Biasanya kalau saya nyanyi itu dalam rangka untuk membubarkan massa. Gitu. Jadi saya itu tergabung dalam satu band, itu namanya Bendo Bubar. Bendo Bubar. Iya. Itu waktu kuliah dulu. Jadi sempat manggung juga Kak? Iya. Ikut UKM-nya ya berarti ya. Betul. Dan kita pernah juara 2 Kak. Tingkat apa itu Kak? Tingkat DIY. Mantap. Tapi alhamdulillah ya juara 2, tapi dari 2 peserta. Tapi nggak apa-apa. Gitu ya. Itu mengukir sejarah, mengukir prestasi juga ya Kak Wanto ya. Jadi nanti bolehlah Kak ya dikasih sedikit lah suara merdunya nanti. Mau sekarang atau di akhir Kak? Kan bandnya tadi Bendo Bubar. Jadi nanti di akhir aja. Biar kita waktu bubar gitu ya Kak ya. Ya, tadi berbicara kisah inspirasi ya Kak ya. Jadi melihat dari sosok bapak gitu ya, bahasa orang bapak perawat yang ada di Nun jauh di sana menginspirasi seorang Kak Wanto yang kali ini tuh boleh diceritakan Kak. Sekarang itu perjalanannya menjadi seorang perawat ya. Itu saat ini seperti apa Kak? Ya, jadi setelah ada inspirasi itu, kemudian saya pergi ke Yogyakarta yang dulu itu masih, dan sampai saat ini gitu ya, masih terkenal sebagai sebuah kota pelajar gitu ya. Kemudian saya menyelesaikan program nurse-nya di Universitas Aisyah Yogyakarta. Alumni sini ya Kak ya. Sama dong dengan saya juga alumni sini ya Kak ya. Kemudian saya berkesempatan untuk bergabung di universitas ini dan diberi kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu di S2 keperawatan, dan alhamdulillah sampai ke spesialis di keperawatan juga. Dan ternyata juga direstui dan diberi tantangan untuk kemudian melanjutkan lagi untuk studi lagi, sehingga saya termotivasi untuk kemudian melanjutkan. Dan saat ini memang saya lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan di keperawatan, sehingga mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini juga bermanfaat untuk dunia keperawatan. Kita beri tepuk tangan dulu, luar biasa. Jadi mengembangkan dunia pendidikan walaupun seorang perawat ya, perawat pendidik begitu ya Kak ya. Karena perawat itu kan banyak ya, ada yang di klinik, ada yang kemudian jadi researcher, ada yang kemudian jadi pendidik. Nah, saya di pendidik dan kadang-kadang ya memang harus jadi researcher juga. Luar biasa. Jadi karya-karyanya yang sudah diberikan oleh Kak Wanto ini bisa tetap membangun keperawatan gitu ya Kak ya. Amin. Doa kita dan harapan kita bersama. Jadi penasaran sebenarnya usia Kak Wanto ini berapa ya? Kak sudah bisa, sepertinya sudah bisa mengukir banyak karya, kemudian sudah bisa gitu ya. Perlu dijawab nggak Kak ini Kak kayaknya Kak? Ini mau jawab jujur atau biasa aja? Jawabannya jujur atau jawaban yang gimana? Mau jawab sahabat perawat, mau dijawab jujur atau boleh tebak ya, nanti boleh ditulis di bawah sini ya. Kira-kira usia Kak Wanto itu berapa? Kira-kira gitu ya. Saya under 40 lah ya, under 40. Oke Kak. Nah, selain itu Kak, tadi kan banyak pengalaman ya, berarti ya banyak pengalaman. Mungkin ada Kak pengalaman sebagai seorang Kak Wanto ini atau pengalaman sebagai perawat itu seperti apa? Ya, di dunia keperawatan ini saya kira sangat banyak hal yang kemudian menarik gitu ya. Di satu sisi kita ini menjadi sebuah profesi dan menjadi seorang profesi yang profesional. Di sisi yang lain kita memang ada banyak kegiatan sosial yang kemudian kita bisa lakukan gitu ya. Jadi ilmu kita itu bisa kita manfaatkan untuk kemudian karena sebagai seorang profesional tentu juga mendapatkan haknya gitu ya. Dan juga kita juga bisa membantu saudara kita, kemudian orang-orang terdekat yang ada di kita. Jadi
mudah-mudahan dengan ilmu perawat ini, dengan kompetensi perawat yang sudah kita dapatkan ini, istilahnya kita bisa menjadi air yang mengalir kemanapun, itu memberikan sebuah harapan dan kesejukan dan penghidupan untuk sekitarnya. Luar biasa. Minimal untuk sekitarnya. Kira-kira begitu. Wah, saya jadi terinspirasi juga ini ya dengan jawaban-jawaban yang luar biasa dari Kak Wanto ya. Kalau saya kan juga seorang perawat ini ya Kak ya. Sama-sama perawat ya. Betul. Bangga ya Kak ya. Nah, itu yang mau saya tanyakan Kak. Bentuk kebanggaannya seperti apa Kak? Ya, bentuk kebanggaan kita sebagai seorang perawat, saya kira kita dengan bekerja secara profesional. Bahwa kita seorang perawat, ada tugas, kewenangan, ada hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan. Dan juga tentu sebagai seorang perawat, sebagai individual, kita juga harus menjaga nama baik kita sebagai seorang perawat secara pribadi dan juga sebagai seorang perawat secara institusional, karena kita kan tergabung semuanya nih perawat dalam anggota PPNI. PPNI. Jadi memang kita harus menjaga nama baik perawat. Gitu. Itu hal kecil ya, hal kecil tetapi berdampak sangat luar biasa. Boleh dong Kak, kita sekarang mungkin bersama-sama mungkin kepalkan tangan untuk rasa bangga kita ya sebagai seorang perawat. Kita sapa sahabat perawat semuanya. Yuk Kak Wanto, boleh dipimpin dong Kak Wanto untuk kita menyapa sahabat perawat semuanya, menunjukkan bukti bangga kita sebagai seorang perawat. Halo sahabat perawat semua dan Kak Oci, saya Wanto dan tentunya Kak Oci dan semua teman-teman yang ada yang menyaksikan podcast ini. Saya kira perawat adalah seorang dan profesi yang profesional, tentunya kita harus bangga menjadi seorang perawat. Berarti bareng-bareng ya Kak ya? Bangga menjadi perawat. Luar biasa. Kak, kan ini sudah sekarang bekerja di mana Kak? Saya saat ini bekerja di pendidikan. Pendidikan ya, ada di Universitas Aisyah Yogyakarta di Fakultas Ilmu Kesehatan dan tentunya di profesi dan di prodi keperawatan. Tapi masih sering ya Kak ya kan ikut himpunan dari keperawatan itu sendiri, sering bertemu dengan teman-teman ya, baik yang di klinik, di rumah sakit begitu. Sering ini nggak Kak diskusi nggak dengan makna sejahtera dari seorang perawat itu seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang sesuai tema kali ini ya Kak ya, gapai sejahtera dengan profesionalisme, betul. Ya, banyak sekali diskusi-diskusi terkait dengan kesejahteraan termasuk di dalam profesi kita ya sebagai seorang perawat. Saya kira ini menjadi masih menjadi PR juga ya, tetapi kemudian kalau kita menyampaikan atau berbicara terkait dengan kesejahteraan memang banyak perspektifnya. Banyak sejahtera dari perspektif ekonomi, dari perspektif kenyamanan, dari perspektif yang lain. Barangkali nanti setiap orang memiliki perspektif yang masing-masing. Tapi memang kebanyakan kalau kita berbicara terkait dengan kesejahteraan itu dari sisi ekonomi. Nah, kalau kita bicara terkait dengan itu memang diakui atau disadari atau tidak, memang ada beberapa ketimpangan yang masih terjadi begitu ya terkait dengan kesejahteraan tadi. Tetapi saya yakin bahwa dengan profesi keperawatan tadi kesejahteraan akan bisa dicapai, tentunya dengan profesionalitas tadi. Berarti gitu kuncinya ada profesionalisme itu ya Kak ya, karena memang jenjang karir perawat, kesejahteraan perawat juga sudah diatur begitu ya. Dan nanti harapan kedepannya itu kan semua perawat itu bisa sejahtera begitu, baik di lingkup pendidikan, di lingkup klinik dan lain, rumah sakit dan lain sebagainya. Kak, tadi sudah ngobrol panjang lebar tentang perawat. Saya tuh penasaran loh. Ya ini kita nggak ngomongin tentang perawat dulu ya. Penasaran. Nama Wanto tadi itu, ya, itu sebenarnya ada artinya nggak sih Kak? Kok saya itu terpikir terus gitu loh Kak. Oh gitu ya. Iya. Penting ya ini ya. Penting sekali. Kalau Kak Uci menganggap ini sebuah hal yang penting, nama Wanto itu artinya apa? Iya betul. Ya? Jadi kalau saya tanya karena yang memberi nama saya itu mbah saya. Oh si mbah. Ini intermezzo ya berarti? Iya betul, intermezzo. Yang memberi nama itu mbah saya, jadi kemudian ketika saya bertanya nama Wanto itu, disampaikan bahwa mudah-mudahan dengan namanya Wanto,
Ananda bisa menjadi seorang yang karismatik dan bisa menjaga kerahasiaan gitu kira-kira. Amanah. Kira-kira begitu. Amanah. Oke. Amanah dan kerahasiaan. Jadi apakah kemudian itu terjadi pada saya? Itu bukan saya yang menilai. Mudah-mudahan yang teman-teman yang lain yang bisa menilai. Berikan waktu saya untuk menilai, Kak. Boleh, Kak? Boleh. Dengan nama itu saya sudah karismatik begitu ya. Ataukah saya sudah bisa menjaga amanah kerahasiaan seseorang dengan baik? Apakah belum? Itu silahkan teman-teman yang bisa menilai, terutama teman-teman yang sering berinteraksi dengan saya tentunya gitu ya. Jadi itu arti nama dari Wanto. Berarti kenapa kok saya itu tadi penasaran ya, ternyata terjawab, Kak. Nah, kok tadi menyebutkan nama Wanto, setelah kita berbicara panjang lebar, saya penasaran ternyata apa? Simbah Pak Wanto itu sudah punya feeling gitu ya, dengan nama itu gitu. Nah, itu kan sebuah doa ya. Iya, doa feeling gitu ya, dan ternyata saat ini kan ya sesuai dengan cita. Gitu ya? Tolong dipegangin ya. Melayang ya, Kak ya. Jadi sesuai dengan ciri-ciri dari seorang perawat ya. Kita tunjukkan karismatik, memberikan amanah, kita bisa menjaga rahasia dari pasien kita ya, dan memberikan kenyamanan ya. Dan lain sebagainya. Ya. Oke, ya mantap sekali ini ya. Kalau Simbah masih ada, Kak? Sekarang sudah tidak ada. Oh, tidak ada. Itu sudah memberikan doa, semoga menjadi ini ya, Kak ya. Oke, ya Kak Wanto. Tadi kalau pengalaman suka dukanya ya selama menjalani profesi ini ada nggak, Kak? Suka duka. Iya, betul. Sukanya dulu atau dukanya dulu ini? Biasanya itu dukanya dulu aja deh, Kak. Ya, nanti biar tidak duka terus langsung kita menjadi suka begitu. Jadi sebetulnya dukanya tidak kemudian sangat menyedihkan ya. Ini individual gitu ya. Karena memang saya itu kalau bergadang malam itu harus, kalau bahasa Jawanya nyaur utang, itu harus berhari-hari. Jadi kalau misalnya saya jaga malam, itu tidurnya harus 2 hari 3 hari begitu. Jadi itu yang kemudian membuat saya dulu, karena kan hidup juga adalah pilihan. Betul. Kira-kira begitu ya. Jadi saya memilih dan passion saya memang ada di pendidikan, gitu ya. Karena memang dulu ketika saya harus jaga malam itu itu dukanya, tapi itu individual. Saya yakin teman-teman yang lain lebih better ya, tidak. Jadi tidak waktu saya, ini ya, Kak ya, begini, praktek ya. Waktu gitu. Praktek ya, Kak ya. Ini jujur loh ya, tapi individual ya, tidak semuanya seperti itu ya. Gitu. Jadi itu dukanya ya,Ak ya. Jadi kalau bagi saya ini kan pengalaman ya. Oke. Nah, kalau saya malah kebalikannya, Kak. Gitu. Kalau habis jaga malam dulu terus pulang itu malah nggak bisa tidur. Jadi malah bingung mau memulai tidur itu seperti apa gitu. Nah, kalau sukanya betul gitu ya. Dengan profesi saya, dengan keterampilan saya, alhamdulillah saya bisa membantu banyak saudara-saudara kita yang membutuhkan gitu ya, karena memang ada beberapa program-program yang alhamdulillah dibiayai oleh kementerian yang bisa saya lakukan untuk bisa membantu saudara-saudara kita, terutama yang, karena saya concern juga di luka, kemudian di home care gitu ya, jadi saya bisa bermasyarakat untuk membantu saudara-saudara kita dengan semuanya free begitu ya. Jadi memang karena ada program-program yang didukung oleh pemerintah. Pengabdian ke masyarakat begitu ya, Kak ya, luar biasa. Itu salah satu hal yang saya sukai begitu ya, karena bisa paling tidak tadi kita berguna untuk lingkungan. Ya, karena memang kebahagiaan itu kan sebenarnya ketika melihat orang lain juga bahagia, begitu ya, Kak ya. Luar biasa. Aduh, kok jadi melo ini, jadi pengen nangis saya ini ya. Aduh. Ada tisu nggak, Kak? Dalam banget, tolong tisu dong. Jadi melo banget ini ya. Oke, berarti tadi ya bisa mengabdi kepada masyarakat ya. Dengan keilmuan saya. Iya, betul. Oke. Apa yang saya pelajari. Kalau kaitannya dengan profesionalisme, Kak. Nah, ada kaitannya enggak, Kak? Oh, tentu. Gimana, jadi, Kak? Perawat itu sebagai seorang yang memiliki sebagai seorang profesi tentu harus profesionalisme gitu ya. Jadi kalau secara teori ya. Oke. Saya dengarkan ini, mau berapa SKS? Nah, ini dia. Panjang ini ceritanya. Tapi saya singkat saja. Oke. Seorang yang disebut dengan, nanti kalau ada salah-salah mau dikoreksi juga. Ya. Terkait dengan profesional, jadi ada 3 hal yang kemudian harus ada. Yang pertama adalah kognitifnya. Kognitif, Ya, pengetahuan kita
sebagai seorang perawat, tentu dengan keilmuan keperawatannya. Oke. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan psikomotor atau skillnya. Oke. Nah, kalau kita sebagai seorang perawat membaca buku 1000 kali tentang keperawatan, tapi kita tidak pernah kemudian bersentuhan dengan skillnya, maka juga itu kurang profesionalisme. Kira-kira begitu gitu ya. Jadi tadi kognitif ya. Psikomotornya, yang tidak kalah penting adalah attitude-nya. Oh, ini attitude. Oh, behavior sesuai attitude. dengan ada di kita ada kode etik keperawatan. Nah, itu 3 hal ini yang kemudian nanti akan mengcover gitu ya, yang kemudian menjadi indikator bahwa seseorang itu disebut sebagai seorang perawat yang profesional. Oke, 3 ya Kak ya. Attitude juga ini paling penting itu juga ya Kak ya. Seberapa tingginya IPK teman-teman semua, cerdasnya teman-teman semua, skillnya kalau nginfus itu begini, nggak begitu ya. Tapi ketika attitude-nya itu tidak baik, maka kemudian pelayanan yang kita berikan itu juga menjadi kurang optimal. Gitu ya. Kira-kira begitu. 3 ya tadi ya, kognitif, psikomotor dan attitude ya Kak ya, luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti ada tambahan dari pemirsa. Oke, gitu ya. Boleh ya nanti pemirsa memberi masukan tambahannya seperti apa. Tapi tadi sudah sangat luas sebenarnya ya Kak ya, antara kognitif, psikomotorik dengan attitude atau sikap ya. Dan sekarang ini kan sudah eranya pasien itu menjadi fokus utama perawatan ya. Dan betul ya. Sehingga memang ya makna profesionalismenya saya sepakat sih Kak. Saya sepakat ini kayaknya ya, kita sealiran gitu ya. Ini sampai jam berapa Kak? Kira-kira masih nanti maghrib sih Kak. Oh maghrib ya? Jadi ya. Oke, jadi masih panjang. Masih panjang. Ada iklan dulu atau pariwara dulu? Boleh minum dulu ya Kak ya. Boleh minum dulu kita deh. Minumnya di mana ya tadi ya? Apa kita beli cendol dulu atau apa ini ya? Pesan dulu ya. Pesan dulu ya, kita pesan dulu. Ini. Ya, dan sudah datang ini pesanannya. Sahabat perawat izin minum dulu ya sahabat perawat ya. Boleh sahabat perawat masing-masing di rumah boleh minum dulu. Silahkan Kak Wanto kalau mau minum saya dulu. Saya lagi nunggu itu pesanan kopi saya gitu ya. Oke. Ya. Oke, lanjut Kak. Oke, kan ya? Masih lama sampai nanti maghrib kan ya. Udah iklan dulu ya. Oke. Ya. Boleh saya gantian nanya Kak? Boleh. Waduh, deg-degan ini saya ya. Saya deg-degan ini. Sekarang bintang tamunya dibalik gitu ya. Oke, mau nanya apa Kak? Ukuran sepatu? Ukuran sepatu atau apa Kak? Itu nanti aja. Nanti aja. Oke. Boleh nanya ini? Boleh. Tapi saya deg-degan ini ya, sahabat perawat ya. Penting dijawab nggak? Oke, aduh, iya. Yang tadi juga ditanyakan ke saya. Gitu. Iya. Karena kita sama-sama profesinya perawat. Betul. Terus kemudian ini di hari spesial ulang tahunnya PPNI ke-49 gitu ya. Nah, satu hal yang membuat Kak Oci sampai saat ini itu masih gitu ya memegang erat bangga menjadi seorang perawat. Nah ini pertanyaannya kayaknya gampang ya, tapi jawabannya itu bagaimana ya Kak ya? Ya. Oke, pertanyaannya kenapa kok saya sampai saat ini bangga? Ya memang jujur saya bangga ya sahabat perawat sebagai seorang perawat. Nah tadi ya saya jawab, saya awalnya itu malah tidak mau menjadi perawat Kak. Nah ini. Iya. Awalnya. Ya awalnya. Jadi awal mulanya itu tidak mau menjadi perawat. Belum mengenal. Tapi setelah mengenal lebih dekat, ya semakin lama ternyata profesi perawat itu sangat luar biasa menurut saya Kak. Dan sudah saya jalani juga ya. Jadi selain tadi saya sepakat ya dengan Kak Wanto bisa memberikan manfaat, kebermanfaatan untuk orang lain. Selain itu perawat itu kan apa ya? Hanya seseorang ya, tetapi dia seorang tenaga kesehatan ya yang bisa ibaratnya mengulurkan tangannya ketika seseorang itu mengalami sebuah kesakitan. Ya walaupun tidak semuanya sakit ya Kak ya. Jadi kan sangat sulit ya ketika kita itu berhadapan dengan orang sehat saja, kadang kan kita agak sulit ya. Nah apalagi dengan orang yang sakit itu. Jadi luar biasa ya. Jadi bagaimana cara kita itu belajar untuk berlatih attitude sih Kak. Ya karena saya ya aslinya ya begitulah. Tapi setelah di keperawatan ini semakin apa ya, kalau orang Jawa bilang tepos liro. Tahu tepos liro nggak Kak?
seliro ya. Jadi ada make sense sendiri ya, ketika ketemu dengan jadi rasa menghargainya muncul. Kalau di keperawatan sering mendengar istilah caring ya mungkin ya Kak ya. Jadi itulah mungkin dari saya kenapa sampai saat ini selain bermanfaat tapi caring juga. Sebentar. Ini itu hostnya saya atau Kak Wanto ini ya, sahabat perawat ya ini ya. Siapa tahu nanti di next session saya bisa jadi host geser Mbak Oci. Kita gantian ya berarti ya. Oke. Ya Kak, ini kita sudah berapa lama ini ya? Tadi kan kita sampai maghrib. Oh iya betul. Oke Kak, kalau harapan Kak, harapan untuk perawat di masa depan ini Kak, karena kan sekarang Kakak di pendidikan ya, melihat adik-adik kita yang sedang berjuang ya, mungkin sekarang sedang skripsi, sedang belajar, sedang praktek dan lain sebagainya, harapannya apa sih Kak untuk keperawatan di masa depan? Ini harapan saya ya, dan mudah-mudahan ini menjadi harapan semuanya gitu ya, bahwa profesi kita butuh regenerasi, ya kan? Jadi saya nanti akan juga menjadi daun yang kemudian jatuh, kira-kira begitu. Jadi harus ada tunas-tunas baru. Nah, teman-teman semua, dimanapun berada ya, terutama yang sedang menempuh pendidikan, bahwa kita harus menyelesaikan apa yang sudah kita mulai itu betul gitu ya. Betul. Selesaikan apa yang sudah kita mulai, apapun tantangannya, rintangannya. Jadi cerita-cerita yang saat ini sangat berat begitu ya, akan manis ketika nanti kita sudah menyelesaikan itu. Jadi harapan saya tentu karena ke depan ini juga banyak tantangannya, terutama juga di penyakit-penyakit yang semakin berkembang, kemudian teknologi juga semakin berkembang. Jadi teman-teman semua yang sedang menempuh pendidikan ataupun sedang berproses, jadi jenengan itu sudah bisa jenengan ya. Sudah sebentar Kak, sudah berapa tahun sih Kak di Jogja Kak? Hampir 15-an tahun. 15 tahun. Ya sedikit-sedikit lah ya. Tapi ada keturunan dari Jawa gitu nggak Kak? Ada. Jadi saya memang Puja Kusuma. Puja Kusuma ya, putra Jawa kelahiran Sumatera. Begitu saya tahu juga ya. Oke. Boleh. Atau iklan dulu. Jadi ke depan tentu perkembangan teknologi akan semakin pesat, juga berbagai macam penyakit juga barangkali gitu ya, tapi mudah-mudahan tidak, juga akan semakin kompleks gitu ya, sehingga teman-teman harus mempersiapkan diri untuk kemudian bisa beradaptasi dan mengadopsi dari kemajuan semuanya ya. Jadi kemajuan teknologi dan juga masyarakat yang kemudian semakin cerdas gitu ya. Betul. Sehingga kita memang harus juga cerdas dalam lingkup yang luas ya, dari banyak hal ya terkait dengan kondisi sosial demografi, kemudian juga dari sisi perkembangan teknologi yang saat ini sudah semakin running very fast. Betul. Gitu ya. Sangat cepat berkembang. Sangat cepat gitu. Ya Kak ya. Okay. Apalagi di era mau masuk digitalis seperti ini ya Kak sudah ya. Maaf, sudah digitalis seperti ini ya. Luar biasa. Oke Kak, boleh nggak Kak sebelum nanti kita iklan atau kita akhiri ya, ada nggak Kak ciri khas dari kan Kakak mengajar keperawatan di Unisa ya? Mungkin bisa diceritakan Kak atau dijelaskan. Ini harus banget ya. Harus. Ini sekalian aja promosi kepada teman-teman semua gitu ya, bahwa di keperawatan Unisa itu kita mengangkat keunggulan kita adalah palliative care. Palliative, gitu ya. Oke. Dan di Universitas Aisyah kita mengangkat keunggulan kita adalah profesional dan Qurani. Mantap. Sehingga hal ini kita padukan gitu ya. Jadi dari manapun datangnya mahasiswa kita dengan berbagai macam latar belakang budaya, kemudian latar belakang keyakinan gitu ya, datang ke Unisa, kita fasilitasi dengan berbagai fasilitas yang kemudian kita optimalkan untuk kemudian menjadi seorang yang profesional. Kemudian juga dari sisi Qurani tadi, harapannya semua mahasiswa yang datang dan belajar di Indonesia menjadi seseorang yang kemudian memiliki keyakinan dan mengaplikasikan keyakinannya, terutama untuk teman-teman yang muslim. Tetapi yang tidak muslim pun akan kita fasilitasi untuk kemudian bisa mengembangkan diri sesuai dengan keyakinannya dan profesional. Nah, di keperawatan, kita mengerucut ke keperawatan, palliative care ini menjadi hal yang kemudian kita unggulkan gitu ya. Jadi kalau konteksnya palliative care, ketika kita sudah mampu untuk merawat pasien dengan kondisi kategori palliative care, maka kemudian harapannya kita bisa
memberikan bantuan-bantuan atau pertolongan juga pada kondisi-kondisi yang tidak palliative care tentunya. Jadi kategori-kategori palliative care ini menjadi keunggulan kita, dan mudah-mudahan ke depan ini bisa diaplikasikan untuk di tatanan klinik dan semua rumah sakit yang ada di Indonesia. Yes. Ya, itu dahsyat itu ya keunggulannya ya. kita. Kelasnya ada kelas apa aja Kak di keperawatan itu Kak? Di keperawatan kita sedang mendevelop sebuah kelas yang kemudian kita juga untuk membranding gitu ya, karena mau tidak mau kita harus go internasional. Oke. Nah, di samping ada kelas reguler, kita juga membuka kelas internasional ya. Yang mau kelas internasional. Terbuka untuk teman-teman semua. Nah, yang membedakan antara kelas reguler dengan kelas internasional itu ya, sampai serak-serak ya. Pesanannya tadi belum datang ya, datang, kopinya ya. Kok lama sekali ini ya? Sepertinya masih di order. Oh iya, betul. Yang membedakan tentu ada perbedaannya gitu ya. Jadi apa yang dipelajari semuanya relatif sama, tetapi ada tambahan-tambahan untuk kelas internasional, terutama terkait dengan pengalaman-pengalaman untuk kemudian bisa berkiprah di internasional. Oke. Misalnya teman-teman diberi kesempatan yang lebih untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang skalanya itu internasional. Oke, karena perawat itu tidak hanya berkembang di dalam negeri saja ya Kak ya. Berkembang dalam negeri good, kalau bisa di luar negeri juga good, dan bisa menjadi entrepreneur kemungkinan ya Kak ya. Jelas. Jelas ya Kak ya. Jadi ada nggak terkait dengan kita juga ini ya, di keperawatan itu tidak hanya tadi ya, kalau kelas internasional kan biar siap di internasional begitu. Kalau terkait dengan tapi ini juga kelas reguler, kalaupun ada yang berminat juga harus siap juga gitu ya. Jadi tetap disiapkan ya Kak ya, peluangnya baik di dalam maupun di luar negeri. Iya. Kalau terkait dengan itu entrepreneur begitu gimana Kak? Oh, entrepreneur ya. Oke. Jadi perawat itu kan dunia yang menyenangkan tadi gitu ya, betul. yang menggembirakan dan membahagiakan, baik dari kita untuk juga orang lain. Jadi juga kita bisa melaksanakan kegiatan di luar itu ya dengan entrepreneur tadi. Banyak loh ya teman-teman kita yang kemudian sudah memiliki klinik-klinik pribadi, klinik mandiri ya Kak itu ya. Kan, dari sisi bisnis kan sebagai seorang entrepreneur. Oke, betul. Gitu ya. Jadi luar biasa. dan juga banyak teman-teman kita tidak berkecimpung hanya di dunia kesehatan, juga banyak yang kemudian berkecimpung di dunia yang usaha-usaha yang lain, yang kemudian itu kalau kita masuk dalam konteks entrepreneur itu menjadi seorang pengusaha. Oke, ya berarti tadi ya Kak ya, lingkupnya sangat luas sekali, bisa berkembang dimanapun berada. Jadi cocok sekali dengan tema kita ya Kak ya, gapai sejahtera dengan profesionalisme. Tak terasa, tapi kopi belum datang ya. Sudah mau ini nih, malam ini ternyata. Kak, tadi kan hobinya selain sepak bola ada nyanyi ya. Gitu ya. Jadi boleh dong sahabat perawat bisa mendengarkan suara emasnya dari berarti ini berakhir ya podcastnya ya? Atau masih mau lagi? Kan bendo bubar. Oh ya, bendo bubar ya. Bendo bubar ya, oke. Oke. Jadi ada sebuah pengalaman yang cukup menarik bagi saya ya. Jadi ketika saya merawat seorang pasien, kemudian saya juga surprise gitu ya, kenapa pasien itu kemudian menyampaikan hal seperti itu. Yang dia sampaikan adalah, Mas, terima kasih sekali Anda telah membersamai saya, memenuhi kebutuhan dasar saya, membantu saya. Luar biasa. Dan ternyata yang paling mengerti saya pada saat dirawat adalah jenengan sebagai seorang perawat. Jenengannya itu loh ya. Paling mengerti tadi itu. Betul. Nah, ada sebuah lagu nih. Iya. Wah, ini cocok ini ya dengan karena itu ya berasal dari perawat pasien bilang kalau jenengan itu Anda gitu ya, perawat yang paling mengerti begitu ya Kak ya. Jadi bolehlah Kak bendo bubar gitu ya. Baik, untuk mengakhiri podcast saya nonton aja ini berarti ya. Nyanyi bareng. Oh, nyanyi bareng. Aduh. Teman-teman yang di sini juga boleh nyanyi bareng ya. Dan dibantu, jangan sampai nanti bubar beneran. Tapi saya dibisikin, Kak mau nyanyi lagu apa? Oh ya. Oke. Baik, mudah-mudahan nyambung ya soalnya. Karena memang ini saya tergabung dalam bendo bubar tadi. Iya, betul. Kalau suaranya Vales juga harus dimaklum. Ya Pak, ini sebagai ungkapan juga ya. Cup ya. Sebagai ungkapan tadi inspirasi gitu ya. Jadi betul. Anda
adalah seorang yang paling mengerti saya. Oke, berarti satu-satunya yang paling mengerti ya. Oke. Lagunya kira-kira refnya aja ya. Oh iya. Nanti beneran sampai malam ya. Ini jadi satu album malah yang di belakang tadi enggak di Oke, tapi oke. yang lagunya aja. Oke, ya. Ngambil tanda dulu ya. Mau nada apa ini ya? Aduh, saya juga diajak nyanyi ini loh ya. Lagunya Dewa, Larasati. Oke. Ya, Yang apa, Kak? yang refnya itu kamulah Satu-satunya yang ternyata mengerti aku. Maafkan aku selama ini yang sedikit melupakanmu. Gitu Kak. Gitu ya? Paling Oh mengerti. gitu, paling mengerti ya Terus tadi ya. selanjutnya, puing-puing janjiku. Kupugar ya, kupugar ya. Kupugar kembali untukmu, segala denyut nadi memanggil, Kamulah satu-satunya. Salam sehat untuk semuanya, Oke. teman-teman semua. Kamulah satu-satunya yang paling mengerti pasien kita. Kamulah satu-satunya yang paling bisa membersamai pasien-pasien kita di samping dengan tenaga-tenaga kesehatan yang lain. Oke. Salam sehat selalu, jaya untuk PPNI di ulang tahun yang ke-49. Oke, mantap sekali. Terima kasih Kak Wanto. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol banyak sekali ya. Tadi banyak sharing pengalaman, kemudian berbagai macam pendapatnya ya terkait dengan perawat. Jadi sesuai dengan tema kita kali ini, Gape Sejahtera dengan Profesionalisme ya. Jadi semoga harapan kita bersama ini ya Kak ya, agar perawat-perawat saat ini baik dan di masa depan itu bisa sejahtera dengan profesionalisme. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk PPNI yang ke-49. Semoga semakin sejahtera dan jaya. Oke, mungkin cukup sekian ya Kak ya, kita pamit ya karena tadi sudah bendo bubar. Nah, jadi kita sudah bubar beneran begitu ya. Tapi next session ada ya podcastnya ya. Oke, boleh. Kita nanti akan karena ini perdana, otomatis akan ada sesi-sesi berikutnya yang nggak kalah wow, cetar membahana begitu ya teman-teman sahabat perawat semuanya. Jadi tetap tunggu untuk Nurse Podcast berikutnya. Oke, ya Kak, kita akhiri cukup atau masih mau menunggu kopi sampai di sini? Kopinya nanti ya di belakang layar ya. Oke, sahabat perawat, terima kasih untuk podcast kita kali ini. Banyak kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Kak Wanto untuk berbagi sharing pengalaman dan ilmunya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan manfaat satu lagi, untuk kita Kak, semua. yang kami sampaikan tadi itu dari perspektif dan pengalaman kami. Betul. Jadi kami tidak mewakili institusi ataupun organisasi apapun gitu ya. Betul. Jadi ini dari murni kami, dari hati. Murni dari hati kami dan sesuai dengan pengalaman yang kami dapatkan. Ya, dan mohon maaf kalau ada mungkin dari kata-kata kami yang tidak sengaja menyinggung hati dari seluruh sahabat perawat maupun semua yang menyaksikan. Kami mohon maaf ya, insya Allah tidak kami sengaja begitu ya Kak ya. Kalau pepatah mengatakan itu kan tak ada gading yang tak retak dan tak ada lautan yang tak berbuih. Ya, terima kasih semuanya. Salam sehat, salam semangat sahabat perawat dimanapun berada. Tunggu untuk podcast-podcast berikutnya. Ya, tetap maju bersama Jaya Perawat Indonesia. Oke. Terima kasih. Nyanyi Kak. Sayonara.